Oke Sobat Win, hari ini kita akan bahas tentang Elgato Neo Family. Oke, jadi Elgato Neo Family ini adalah barang keluaran terbaru dari Elgato. Dia ada beberapa versi dan kita bakal bahas hari ini gitu ya. Jadi di Elgato Neo Family ini dia membawa desain baru yaitu dengan warna putih. Dan untuk packaging dan materialnya dari Neo Family ini dia menggunakan lebih dari 60% bahan daur ulang. So dengan keluarnya Elgato Neo Family ini mereka berkontribusi untuk menjaga bumi tetap go green nih. Mantep banget kan. Dan untuk pembukaannya kalau gue bisa bilang untuk Elgato Neo Family ini bisa dibilang ya versi lightnya lah dari Elgato Premium yang warna hitam gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang dari fitur-fiturnya yang bakal kita bahas nanti, ternyata si Elgato Neo Family ini nggak light banget teman-teman. Jadi bener-bener fiturnya bisa disandingkan lah ya dengan Elgato pendahulunya gitu. Oke, sebelum kita bahas tentang fitur-fiturnya, di sini gue akan mengingatkan ke kalian bahwa barang yang akan kita review hari ini hakikatnya udah keluar di versi Elgato Premium sebelumnya. Jadi udah ada beberapa juga yang udah kita review. Jadi sebenarnya untuk kegunaannya sebenarnya sama aja, penjelasannya sama aja. Cuman di sini gue akan ngasih beberapa highlight yang gue dapat dari fitur barunya ataupun fitur-fitur menarik yang kita bakal bisa bahas teman-teman. Nah di depan kalian udah ada Elgato Game Capture Neo. Nah jadi ini adalah versi Neo-nya si Game Capture gitu teman-teman. Untuk kegunaannya fungsinya sama aja kayak Game Capture Elgato yang sebelum-sebelumnya kayak HD60s, 60s Plus, dan 4K gitu ya. Itu kegunaannya sama aja untuk mengcapture ketika kalian main game dan kalian ingin live streaming ataupun di recording bisa gitu menggunakan barang ini gitu teman-teman. Untuk dari segi desain dan bentuknya di sini beda dari yang sebelumnya karena di sini desainnya dia agak lonjong gitu ya dan di ujungnya ini dia membulat gitu ya, nggak kayak si kakaknya yang ujungnya lancip-lancip kotak gitu. Jadi ini ya menggunakan desain baru lah nih si Neo ini teman-teman. Dan untuk resolusinya si Game Capture Neo ini dia beresolusi di 1080p 60 fps. Nah, kekurangan dari si Elgato Game Capture Neo ini yang nggak dimiliki dibandingkan kakaknya gitu adalah dia nggak punya variabel refresh rate. Ya untuk penjelasannya kalian bisa lihat aja di Google gitu apa itu VRR. Jadi di Elgato Game Capture ini nggak punya teman-teman. Nah menurut gue ini bukan suatu kelemahan. Kenapa? Karena ya untuk game-game mobile itu di refresh rate yang 60 fps aja juga udah cukup gitu. Dan untuk penyesuaiannya kayaknya nggak perlu yang canggih-canggih banget kecuali kalian ingin main game-game besar FPS-nya kayak misalnya game-game PC gitu ya kayak COD ataupun Valorant gitu ataupun main GTA gitu yang refresh rate-nya tinggi lah gitu. Ya untuk game-game mobile sih ini cocok lah gitu dan compact banget sih. Dari segi desainnya juga dia nggak begitu gede ya. Kalian bisa lihat dia agak memanjang ini ya seukuran apa ya lebih kecil dari smartphone sih. Nih kalau misalnya kalian bandingin sama smartphone ya. Nah ya kan lebih kecil dari smartphone jadi bisa dibawa kemana-mana dan praktis gitu. Oke jadi di bagian bawahnya ini ada LED indikator jadi berfungsi untuk memberitahu kalau dia lagi nyala nantinya. Di bagian belakangnya sini ada dua colokan HDMI ya. Yang sebelah kanan itu dia buat HDMI out, yang sebelah kiri itu buat HDMI in dan yang ini yang tengah ini yang Type-C ini buat out juga teman-teman. Jadi fungsinya beda-beda. Oke, sekarang kita berpindah ke barang selanjutnya. Barang selanjutnya adalah Elgato Stream Deck Neo. Nah, ini dia untuk barangnya teman-teman. Di sini terdapat 8 tombol dan ada satu LED, layar LED nih ya. Dan ada indikator LED ini, tapi ada tombolnya di sini ya, kanan dan kiri. Nanti kita bakal bahas apa fungsinya teman-teman. Nah untuk si Elgato Stream Deck Neo ini untuk kegunaannya ya sama aja kayak Stream Deck Elgato pada umumnya. Dia berguna sebagai switcher ataupun asisten ketika kalian melakukan live streaming ataupun recording teman-teman. Jadi tombol-tombolnya ini bisa kalian gunain untuk komen-komen ataupun action yang ingin kalian lakukan. Dan pengoperasiannya masih sama menggunakan Elgato Stream Deck. Jadi tinggal dipilih aja nanti variannya dia bakal keluar si Elgato Stream Deck Neo teman-teman. Nah di situ kalian bisa ngatur nih untuk icon-iconnya, untuk actionnya si tombol satu ini misalnya buat apa untuk matiin ataupun nyalain live streamingnya bisa kalian taruh di sini juga. Dan di bagian layar yang kecil ini untuk menampilkan informasi
informasi jam, teman-teman. Ini keren banget, informasi jam, jadi bakal kelihatan nanti di sini. Nah, ini merupakan hal yang keren menurut gua. Kenapa? Karena kadang kan kalau misal kita live stream ataupun recording tuh kadang kita lupa waktu gitu ya, ataupun ngelihat ke layar monitor kan ada di pojok kanan bawah itu susah banget gitu kan, kecil. Nah, dengan adanya si layar ini akan mengingatkan kita udah jam berapa, ataupun kita lebih aware lah sama jam ketika kita live streaming, teman-teman. Oke, sekarang kita berpindah ke LED samping kanan dan kiri. Ini fungsinya apa sih? Jadi yang kanan ini buat next patch, yang kirinya ini buat return patch, teman-teman. Itu aja sih. Dan untuk segi desainnya ini gue suka banget. Kenapa? Karena dia bentuknya nggak kotak nih kayak kakak-kakaknya, tapi dia bentuknya itu membulat ya. Membulat oval gitu, ujung-ujungnya juga nggak tajam, dan dia lebih cekung ke dalam gitu. Kalian bisa lihat di sini dia ada cekungan ke dalam. Jadi ya ini desain yang beda lah dari Stream Deck sebelumnya gitu. Nah, dengan adanya si tampilan jam ini tentunya ini bakal nyaman banget buat kita gunain sehari-hari, dan untuk tombol dan pengoperasiannya juga simple gitu ya. Jadi yang awam juga bisa lah mengerti untuk mengoperasikan si Stream Deck Neo ini. Oke, sekarang kita berpindah ke barang selanjutnya. Barang selanjutnya itu adalah Elgato Facecam Neo ya. Ini line up-nya lengkap juga gitu nih untuk si Neo Family ini gitu ya. Oke, jadi ini adalah sebuah facecam aja gitu, facecam pada umumnya yang plug and play. Jadi ketika kalian colok itu dia udah bisa langsung nyala dan digunakan, teman-teman. Untuk resolusinya dia di 1080 60 fps. Jadi tenang aja, di 60 fps-nya kalian bisa mendapatkan gambar yang smooth juga untuk gerakannya, teman-teman. Apa sih yang spesial dari facecam Neo ini, teman-teman? Yang bedain dari yang lain? Yang bedain dari kakak-kakaknya gitu. Nah, yang pertama yang berguna banget menurut gua di Facecam Neo ini adalah di bagian mountnya, untuk monitor mountnya ya, teman-teman. Nah, di ujungnya sini dia disediain kayak sebuah plate gitu ya, teman-teman. Ini kayak ada plate-nya gitu, plate plastik ya. Ini bisa di-adjust gak? Oh, kayaknya nggak bisa di-adjust gitu. Oke, kegunaan dari si plate-nya ini adalah untuk memudahkan kalian menaruh facecamnya di monitor kalian, dan dia akan jauh lebih rigid lagi. Kenapa? Karena dengan adanya plate ini dia akan lebih nyantol, teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan monitor yang bezelnya tipis, ataupun kalian menggunakan laptop kan tuh biasa tuh layarnya tipis gitu ya. Jadi dengan adanya si plate-nya ini dia tuh akan lebih megang gitu, teman-teman. Nah, itu sih yang gue suka dari bagian pertamanya. Sekarang kita lanjut ke bagian keduanya. Yang gue suka adalah ada bagian slider kayak gini, kalian bisa lihat. Dan di facecam sebelumnya itu nggak ada sih fitur ini. Jadi ya keren sih ini untuk terobosannya. Jadi tetap ada LED light-nya di sini untuk menunjukkan indikator nyala matinya, teman-teman. Nah, fitur selanjutnya yang gue suka adalah dia bisa dilepas dari mount-nya. Jadi kalian bisa pasang si Elgato Facecam-nya ini ke sebuah tripod gitu ya, ataupun arm yang ada di tembok gitu. Misalnya kalian kan pengen yang tampilannya clean gitu kan, ya bisa kalian taruh di tembok juga. Jadi dengan adanya pemisahan ini berguna banget sih. Jadi kalian bebas lah mau naruh si Facecam ini di mana aja gitu. Oke, bagian terakhir yang akan gue bahas adalah dari segi desainnya. Ini sebenarnya bagian yang gue nggak begitu terlalu suka. Kenapa? Karena di bagian desainnya, terutama bagian warnanya, teman-teman, untuk si Facecam Neo ini dia kan warnanya putih ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan monitor yang warnanya gelap, hitam gitu khususnya, jadi benar-benar mencolok banget gitu, beda lah, nggak matching lah. Kalau misalnya kalian yang suka setup PC-nya tuh matching-matching, jadi agak aneh. Kecuali kalau misalnya kalian menggunakan iMac itu kan dia warnanya putih, ataupun menggunakan MacBook gitu kan dia warnanya abu-abu, jadi masih masuk warnanya. Jadi sebenarnya itu aja sih yang gue nggak suka dengan pemilihan warna putihnya ini. Tapi ya varian Neo semua warna putih gitu ya. Tapi untuk pro-nya di bagian desainnya gue sukanya ya di bagian ujung-ujungnya sini dia dibuat lonjong gitu, nggak dibuat tajam kotak persegi gitu ya. Jadi ya itu sih yang gue suka, dan adanya si slider ini yang menyelamatkan desainnya gitu. Nah, untuk penggunaannya ini gampang banget. Kalian tinggal menggunakan Elgato Camera Hub. Di sana kalian bisa mengatur untuk segi kontras, saturation, sharpen, dan bisa ngatur exposure juga. Dan juga kalian bisa mengatur white balance sesuka hati kalian. Nah, untuk pengoperasiannya simple dan gampang banget. Jadi untuk pemula sih kalian bisalah menggunakan si Elgato Facecam Neo ini. Oke, barang selanjutnya yang akan kita bahas adalah Elgato Wave Neo. Wave Neo itu adalah sebuah mikrofon yang ada di depan kalian ini, yang bentuknya seperti kapsul obat ini. Ya, dia adalah Elgato Wave Neo, teman-teman.
Oke, penggunaannya mudah banget, tinggal kalian konekin aja si Elgato Wave Neo ini ke aplikasi Wavelink dari Elgato teman-teman. Di situ kalian bisa ngatur banyak banget dan bisa masukin plugin untuk audio noise ataupun ngatur gainnya, itu kalian bisa ngatur semuanya di aplikasi Wavelink teman-teman. Itu kalian bisa ngatur semuanya di Elgato Wavelink teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan hal menarik dari Wave Neo ini adalah bagian pertama ya. Bagian pertama yang gue suka adalah di bagian paling atasnya sini teman-teman. Di bagian paling atasnya sini yang kayak berambut gitu ya. Dan ini adalah sebuah windproof teman-teman ya. Jadi ini adalah windproof yang terpasang permanen di Elgato Wave Neo ini gitu. Ini keren menurut gue, kenapa? Karena biasanya untuk mic dari Elgato di Wave 1, 2, dan 3 dia itu nggak ada windproofnya. Jadi kita harus beli pop filter lagi yang terpisah kalau misalnya kita ingin mendapatkan suara yang lebih jernih ataupun inilah halangan suara dan angin gitu. Kita harus beli terpisah gitu. Tapi di sini dia dijadiin satu dan ini permanen, kalian nggak bisa lepas pasang gitu teman-teman. Keren sih menurut gue. Jadi simple, minimalis, dan praktis gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke hal menarik yang kedua dari Wave Neo ini, yaitu di bagian depan sini. Kalian bisa lihat, untuk di bagian depan sini ada LED indikator yang lumayan besar, tapi di sini nggak berfungsi sebagai indikator aja, karena kalian bisa touch untuk mute. Kita coba ya. Nah, kita nyalain lagi, dia baru kedengeran suaranya. Keren sih, ini cuma di touch aja, ini bukan tombol teman-teman. Jadi ini merupakan improve yang keren gitu, karena kalau misalnya kita tahu dari mic-mic Elgato pada umumnya tuh dia biasanya minim tombol gitu. Oke, jadi dia menggunakan teknologi touch dan teknologi ini tetap dibawa di Elgato Wave Neo ini. Oke, hal menarik selanjutnya yang gue suka dari Wave Neo ini adalah di bagian belakang sini. Kalian bisa lihat di sini tuh ada lubang untuk headphone jack. Jadi kalian bisa memonitor suara kalian ataupun suara komputer ya, suara desktop itu menggunakan headphone jack yang ada di belakang mic ini teman-teman. Selain itu juga di bagian bawah sini gue suka karena disediain kabel manajemen. Jadi bakal lebih rapi lagi untuk looknya teman-teman di setup kalian. Dan untuk suara yang kalian dengarkan sejauh video ini menggunakan Elgato Wave Neo ini. Jadi kalian bisa nilai lah gimana untuk kualitas suara yang dihasilkan oleh Elgato Wave Neo ini. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan tentang Elgato Neo Family ini teman-teman. Dengan kehadiran si Neo Family ini menurut gue memberikan suatu pandangan baru dan perspektif baru tentang barang-barang dari Elgato, terutama dari segi desainnya, dari segi warnanya yang dia bawa untuk warna putihnya, dimana beda banget dari pendahulunya yang warna hitam semua. Jadi buat kalian yang penikmat, pemilik, pengguna gitu ya, setup clean PC gitu yang warnanya putih semua, monokrom gitu, yang clean gitu ya. Jadi si Neo Family ini pasti cocok banget buat kalian gitu. Oke, terlepas dari desainnya, untuk fitur-fiturnya menurut gue juga menarik banget dan bisa diandalkan serta bisa disandingkan lah dengan si kakak-kakaknya gitu. Nggak kalah nih teman-teman. Tentunya dengan harga yang mungkin di bawah dari Elgato Premium, tapi kegunaannya yang menurut gue masih oke banget sih. Oke, buat kalian yang ingin membeli Elgato Neo Family ini, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Jadi tinggal dipilih-pilih aja, ataupun kalian ingin membeli semuanya ya monggo gitu, silahkan. Oke, mungkin gue rasa cukup untuk video kali ini, dan thank you banget yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.